Hi everyone, it's Lia here. I'm back, fi biladil Urdun. Setelah 24 bulan alias 2 tahun gue meninggalkan Jordan. Perjalanan yang panjang, tapi sebenarnya buat gue pribadi, gue gak ngerasain kalau ternyata itu tuh sudah jauh sekali. Selama 2 tahun gue meninggalkan Jordan atau 4 semester. Gue tidak berkuliah, gue cuti kuliah. Rasanya banyak banget cerita teman-teman. Dan kalau misalnya ditanya harusnya kapan lulus, itu 2024 harusnya gue menyelesaikan sarjana gue. Tapi akhirnya gue memutuskan menjadi beda untuk pulang ke Indonesia, walaupun alasannya bukan hanya karena diri gue sendiri. Keputusan dari dan resikonya itu tuh diambil berbarengan. Itu tidak hadir dari gue sendiri, itu bukan dari kemauan gue sendiri, tapi ini bagian dari perjalanan hidup yang gue bilang. Banyak sekali cerita dan pengalaman yang gue laluin, dan akan gue coba untuk bagi di sini. Semoga semuanya bisa menemani journey gue selama setahun ataupun 2 semester terakhir di sini. Alhamdulillah, tanggal 2 Oktober kemarin gue sampai di Jordan. Dan kali ini videonya berbeda. Gue akan banyak cerita, gue akan banyak sharing daripada mungkin biasanya gue ada 4 atau 5 video sebelumnya itu adalah review buku ya teman-teman. Kalau ada yang sudah lihat dan ada yang belum lihat, boleh banget dilihat review buku gue. Baru sedikit sebenarnya, walaupun di arsip gue banyak gitu. Gue udah beberapa kali bulan-bulan sebelum ini tuh juga bikin video, tapi belum ada yang gue upload juga. Gue kembali ke Jordan dengan semangat yang beda, dengan arah dan tujuan yang juga mungkin gue bisa bilang jadi lebih tertata, jadi lebih rapih lagi. Dan gue menikmati hari-hari dimana gue menjadi orang baru di Jordan. Walau rasanya ya dulu gue 3 tahun dari 2020 gue sudah banyak sedikit tahu tentang urusan kampus gitu kan. Dan kemarin gue mencoba untuk mengurus lagi. Kemarin gue ngurusin e-learning gue, Outlook gue, terus juga gue ngurusin untuk pembikinan resident permit gue untuk di Jordan yang selama setahun ini gitu kan. Rasanya jadi orang baru lagi dan melihat Jordan sekarang tuh ada bedanya bagi gue. Dulu gue ngeliat Timur Tengah itu tuh identik banget dengan yang namanya berisik, namanya bising gitu di telinga. Tapi nggak tahu kenapa sejak gue sampai di sini, gue tuh ngerasa kayak Jordan tuh kayak lebih sunyi, lebih sepi, dingin gitu. Walau mungkin kalau dari musim memang sudah dingin ya teman-teman, tapi kali ini tuh rasanya beda. Gue sampai di Jordan dari kemarin tuh gue nggak denger yang namanya kebisingan gitu. Itu sesuatu yang gue senang, alhamdulillah. Tapi kayak kok Timur Tengah jadi nggak kerasa ya gitu. Walau mungkin di daerah-daerah sana, bukan di dekat-dekat di dekat apartemen gue, ya mungkin masih berisik dan seperti biasa. Tapi kali ini gue juga tidak merasakan vibes itu gitu. Setelah 24 bulan, setelah 2 tahun, banyak kebahagiaan yang sederhana, tapi maknanya tuh luas banget buat gue pribadi. Dari syukurnya juga. Tapi kalau misalnya gue bilang, ya hidup gue gak akan selalu benar-benar seperti apa yang teman-teman lihat, kebahagiaannya selalu terpancar gitu aja di media sosial. Nope. Di balik itu semua juga banyak rintangannya, banyak lika-likunya yang ya mungkin kita nggak akan berbagi di sini. Tapi yang namanya hidup gitu, yang namanya hidup nggak akan selalu di atas terus dan nggak akan selalu di bawah. Kita semua berganti, kita semuanya punya fasenya. Dan di umur gue yang ke 24-25 ketika itu banyak sekali adrenalin yang gue lewati. Tapi ketika ditanya
apakah ada gitu yang mau gue ubah? Ya gue bilang nggak ada sih. Gue sangat bersyukur atas 2 tahun jeda itu gue dikasih dengan banyak keputusan, banyak resiko yang gue ambil, tapi rasanya ketika hari ini gue juga bisa berbahagia atas itu semua gitu. Gue bersyukur dan berterima kasih banget sama Allah yang sudah menciptakan segala takdirnya untuk semua hambanya di muka bumi ini gitu ya. Jadi ya semoga perjalanan gue terakhir ini gue bisa mengabadikannya dengan sebanyak-banyaknya, dengan dengan memori juga yang indah-indah bersama teman-teman dan adik-adik kelas gue di sini. Dan kebetulan teman-teman gue alhamdulillah semuanya udah pada lulus, so congratulations guys. Gue mau bilang itu gue bangga kalau semua, dan gue juga meminta doanya semoga gue bisa juga bersamai jejak-jejak kalian yang sekarang sudah S2, bahkan mungkin sekarang mau S3, atau sekarang jadi dosen, ataupun sekarang lagi kerja, atau sudah bersuami istri gitu kan, atau berkeluarga gitu. Selamat untuk semuanya, semoga semuanya berkah. Gue juga ada bisa di posisi itu juga nanti, amin gitu. Kayaknya kalau misalnya ngomongin Jordan di minggu-minggu pertama, itu yang bisa gue sampaikan sama Jordan. Dan dari Jakarta gue tuh tetap bawa buku ya, jadi kayak gue bakal sekalian kita unboxing buku. Gue mau unboxing dari salah satu buku kecintaan gue. Kalau yang ini itu tuh sebenarnya ada 4, bahasanya ada 4 ya, kayak ada terusannya terus gitu. Ada apa sih bahasanya, aku lupa deh, trilogi ya, koleksi seri gitu, novel biografi yang judulnya Muhammad nih. Ini yang pertama, dan ini yang kedua, belum gue baca. Gue baru beli juga waktu kemarin di Indonesia. Alhamdulillah yang pokoknya kalau teman-teman mau tahu buku Muhammad dari Tessa Rogika, buruan beli. Gue juga gak sabar kali ini gue sambil buka bukunya. Alhamdulillah kemarin gue tuh dapet rumah ini cepat, walaupun sebenarnya gue agak ada sedikit debat gitu, karena tadinya gue bukan di sini, gue di lantai bawah, dan gue tuh udah booking sama di kelas gue bahwasanya gue mau di bawah aja karena kayak lebih enak untuk ngapa-ngapain, gak harus naik lift gitu kan. Sampai akhirnya ternyata kamar gue yang sudah di booking itu malah dikasih ke temen Arab gitu. Jadi tapi ya udah gitu, karena ya gue juga mungkin gue datangnya telat dan orang Arab ini juga sudah butuh rumah, jadi ya udahlah ya gitu, nggak apa-apa, ambil aja gitu. Ini tapi bukunya guys lebih besar daripada yang pertama, dan yang kedua judulnya adalah para pengeja hujan, sedangkan yang pertama adalah laki penggenggam hujan. Gue seneng banget sama karyanya Tessa Rogika, so jangan lupa dibaca buku Muhammad ini. Ini banyak perspektif tentang bagaimana perjalanan semua tokoh agama pada saat itu ketika detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pokoknya harus banget punya buku Tessa Rogika yang ini. Tadi sampai kita di sampai di rumah gue yang ini, dan akhirnya sekarang gue juga satu rumah sama orang Arab, sama teman Arab gue. Dia juga anak kampus, anak jamiah, dan tapi kita beda fakultas. Dia fakultasnya farmasi. Terus kayak semalam tuh gue bercita-cita sama dia kalau misalnya kita sama-sama sana Robiah, kita sama-sama tahun terakhir dan sama-sama berjuang untuk bisa lulus dari Yarmouk ini. Dan bagi dia, kata dia, farmasi tuh sulit banget dan aku harus belajar mati-matian bagi dia gitu. Jadi semalam tuh dia sambil belajar, dan gue melihat dia belajar, terus dia ngasih makanan ke gue juga. Ada satu buah yang dia kasih ke gue, dan itu kesukaan gue juga. Itu tuh buah apa ya, kalau di Indonesia bilangnya tuh
buah kesemek kalau nggak salah ya, kalau di Indonesia aku lupa, tapi kalau di Arab, di Timur Tengah itu bilangnya kakak gitu. Terus ini juga ada buku Esok Jilbab Kita Rayakan dari Kalis Mardiasih. Ini salah satu buku yang gue tunggu-tunggu juga, gue pengen banget beli. Waktu itu di Gramet udah habis, jadi gue harus cari di Shopee. Nanti linknya gue kasih ya di mana ya, gue kasih di mana ya, pokoknya gue akan kasih nanti linknya di channel Teori Lia kayak insyaallah. Dan ini juga salah satu buku puisi yang gue tunggu-tunggu, salah satu buku puisi yang gue tunggu-tunggu dari Joko Pinurbo tentang perjamuan Kongguan. Ini kayaknya udah jadi list gue banget untuk punya buku perjamuan Kongguan. Nanti ya gue juga review, karena ini udah gue tunggu-tunggu banget sih dari lama ya, karena ini juga buku yang waktu itu tuh gue sempat banget nyari di Shopee dulu kan, dan ketika itu tuh ada gitu loh teman-teman, ada bukunya di Shopee Gramedia Official. Tapi ketika gue sampai Gramedia di pusat yang di Matraman, yang di Depok atau yang di Matraman ya, gue lupa. Terus ketika gue cari, Mbak, aku butuh ini, aku mau beli buku ini. Terus mbaknya cari, nggak ada, kita nggak produksi di sini. Baiklah, jadi akhirnya gue memutuskan untuk juga beli di Shopee. Nanti gue kasih juga ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah salah satu buku yang mungkin gak jadi list gue di 2025, tapi tiba-tiba dia lewat di beranda gue dan gue tertarik dengan namanya dan dengan letak dari si Lautan Selat Gibraltar ini. Karena ada salah satu orang yang gue enggak, yang gue sayang, makanya gue tertarik dengan Laut Selat Gibraltar yang ada di, tahu gue di Spanyol ya teman-teman, nanti coba dicek kembali Selat Gibraltar tuh ada di mana, tapi tahu gue di ujung Spanyol, ujung Spanyol mungkin, bisa teman-teman cari aja. Dan ini lucunya dibeliin sama salah satu adik kelas gue juga, adik kelas gue yang gue paling sayang. Dia menyempatkan untuk membeli buku gue ini dan ngasih ketika hari itu gue harus flight ke Jordan. So for you Zalfa, thank you so much. ini buku yang semoga ini bukunya nemenin gue semua, walaupun kayak gue rasa ya akan kurang gitu selama setahun gue cuma punya buku ini. Tapi yang akan gue sangat-sangat gue catat adalah 2 buku ini tentang Muhammad tadi yang dari Tasarrugika. Karena ini cukup lumayan tebal dan gue sudah membaca ini dari lama, so gue juga pengen mereview kembali yang ini nih, yang Muhammad nomor 1. Semoga selama setahun semuanya dipermudah, dan gue bisa banyak sharing di sini juga tentang bagaimana Jordan, bagaimana gue menikmati hari-hari. Dan mungkin itu ya yang bisa gue kasih dulu. Tapi yang pasti dari 24 bulan atau 2 tahun, gue jadi bisa lebih wisely, gue jadi bisa lebih bijak gimana menjadi mahasiswa. Karena gue dari dulu tuh sering banget mikir kayak mahasiswa itu tuh bukan cuma sekedar murid di kelas gitu loh, bukan cuma sekedar kita menerima materi setiap hari dari dosen gitu. Jadi yang akhirnya gue pelajari juga tentang bagaimana menjadi manusia. Lo harus cari diri lo kalau misalnya pun lagi gak tahu arah, gak apa-apa berhenti. Tapi gue berhenti kemarin bukan gue gak tahu arah, bukan gue kehilangan arah, tapi ada alasan yang itu harus gue ambil. Dan ternyata ketika gue ambil, rasanya tidak subur gitu. Gue bisa melewatinya.
So semangat, see you around everyone. Dah, assalamualaikum.